ya, tidak ada jeda. Wali hadis Khalid bin Ma'dan, dan berdasarkan hadis Khalid bin Ma'dan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusolli wa fi dhuhri qadamihi lum'atun qadrodar dirhami lam yusib hal ma'u. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seseorang sholat sedangkan di dalam pada punggung kakinya itu ada bagian sebesar dirham yang tidak tersentuh air. Fa'amarohu, lalu kemudian Nabi memerintahkannya an yu'idal wudu'a, untuk mengulangi wudunya kembali. Ya. Jadi di bagian punggung kaki, apa ya bahasa Indonesianya? Ini Tumit. kaki, ini bagian depannya. Oh, depan. Gitu. Karena kalau ya ini Apa? punggung kan? Punggung. Oh, depannya ini. Atau yang mana? Yang mana sih? Ini bagian perut kaki. Oh, perut. Telapak. Ini perut kaki. Telapaknya? Telapak bukan? Ini telapak kaki. Punggung kaki yang mana? Yang atasnya kan? Iya, yang atasnya. Oh, yang atasnya. Nah, kemudian ini oleh Nabi tidak terlihat tidak terbasuh atau terkena air wudhu. Maka selesai sholat, Nabi memerintahkan untuk mengulangi wudhunya. Nah, ini indikasi bahwa melaksanakan berwudhu itu harus mutawalian, harus berurutan dan langsung. Tidak ada jeda dengan aktivitas-aktivitas yang begitu lama. Gitu ya. Jadi misalnya tadi ya, ketika berkumur-kumur ada telepon, lalu kita nelpon setengah jam nelpon teh. Ya. Nah, apakah setelah kumur-kumur itu dilanjutkan saja atau diulangi lagi dari awal? Maka jawabannya diulangi dari awal, gitu. Makanya kenapa kita harus tahu adab ketika ada orang yang berwudu, ya tidak boleh ngobrol. Kalau ada yang ngajak ngobrol itu tidak mesti dijawab, juga tidak apa-apa. Kalau sakit hati nanti kita samperi, ya kita datangi, lalu kita minta maaf dan kasih tahu bahwa adabnya memang seperti itu. Kan Rasulullah pernah satu ketika berwudu tiba-tiba ada yang datang dan mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pede kan? Oh, salam ke Rasul. Nabi diam. Maksud diam itu terus melanjutkan wudunya. Kurang tarik sih ya nama. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tidak dijawab. Penasaran. Sugan hari tilu kalimanya ingin hadiah umroh gitu. Akhirnya ketika ketiga kalinya Assalamualaikum ya Rasulullah, tidak ada jawaban. Akhirnya orang ini sakit hati, lalu berwajah murung, lalu diam di masjid. Nah, selesai berwudu, maka Rasulullah menghampirinya, lalu kemudian mengucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa 3 kali? Sebagai isyarat Nabi mendengar setiap salam itu. Ya, pilih suwudon, ya, punten Nabi teh agak pendengarannya terganggu. Enggak, Nabi mendengar, tapi itu adab. Ya, karena tadi khawatirnya tidak mutawalian. Ya, tidak mutawalian itu tidak runut dan tidak berangsur-angsur. Begitu, ada jeda yang membuat urutannya jadi nanti bingung begitu. Gitu ya. Itu poin keempat yang membahas tentang kewajiban anggota badan yang harus yang wajib dibasuh ya dalam aktivitas wudu. Jadi anggota wudu yang harus dibasuh mana saja. Nah, sekarang al-mas'alatul khamisatu sunanuhu,
Ya, sekarang poin yang kelima, sunah-sunahnya. Al-mas'alatul khamisatu sunanuhu. Hunaka af'alu yastahibbu fi'luha indal wudu'i wa yu'jaru 'alaiha man fi'luha man fa'alaha wa man tarakaha fala haraja 'alaihi wa tusamma hadhihi al-af'alu bisunanil wudu'i wa hiya al-ula at-tasmiyatu fi awwalihi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi liman lam yadhkur ismallah. Terus as-saniyah as-siwaku liqaulihi sallallahu alaihi wasallam laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli wudu'i. Ya, segitu dulu ya. Poin yang kelima, sekarang sunah-sunah dalam berwudu. Hunaka di sana af'alun ada perbuatan-perbuatan, amalan-amalan yustahabbu fi'luha yang dianjurkan untuk dilakukan indal wudu'i ketika berwudu. Wa yu'jaru 'alaiha man fa'alaha dan akan mendapatkan pahala bagi orang yang mengamalkannya, melakukannya. Wa man tarakaha, tapi kalaupun ada yang meninggalkannya, tidak melakukannya, fala haraja alaih, maka tidak dosa. Inilah yang kita sebut dengan pengertian sunnah. Atau bahasa lain, sunnah itu mayusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Sunnah itu diberi pahala bagi yang mengerjakannya, tapi tidak berdosa atau tidak disiksa bagi yang meninggalkannya, selama meninggalkannya itu bukan karena sengaja, dalam artian sama sekali tidak mau mengamalkan sunnah, bukan gitu ya. Ya banyak faktor begitu ya, tidak mengamalkannya itu. Watu sama hadhil af'alu, dan perbuatan-perbuatan ini dinamakan dengan bisunanil wudu, sunnah-sunnah dalam berwudu. Apa saja yang masuk dalam kategori sunnah dalam berwudu? Yang pertama adalah at-tasmiyatu, mengucapkan basmalah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, fi awalihi, saat mau berwudu. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a liman lam yudhkar ismallahi alaihi. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebutkan bismillah. Nah, ini hadisnya memang kalau diteliti tidak sahih. Paling banter ya, paling mentok hadis ini hasan. Hadis hasan itu adalah hadis hadis doif ya, yang kemudian banyak riwayat maka menjadi hasan. Ada dua ya, hasan lidzatihi, ada hasan ligoirihi gitu. Kalau hadis hasan lidzatihi memang hasan dari sananya, yang bermasalah itu rawinya dari segi hafalan, tidak kuat hafalan, tapi akhlaknya mah soleh, ahli ibadah, cuman hafalannya tidak kuat begitu. Nah, sedangkan hasan ligoirihi, kalau hasan ligoirihi itu hadis doib tapi banyak, satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Maka yang doib ini peringkatnya meningkat, rankingnya meningkat begitu, dari doib jadi hasan, tapi hasannya hasan ligoirihi. Sama sohi juga, ada sohi lidzatihi, memang dari sananya sohi. Ada juga sohi ligoirihi. Sohi ligoirihi itu hadis-hadis hasan yang banyak, yang saling menguatkan ya, sehingga derajatnya menjadi sohi, tapi sohinya ligoirihi.
Nah ini pun hadisnya hasan, tapi kata para ulama bisa diamalkan begitu. Makanya dalam kategori wudhu dia masuk dalam kategori sunnah. Yang kedua, siwak. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki. Kalaulah aku tidak memberatkan atas umatku, niscaya aku akan memerintahkan mereka untuk siwak, sikat gigi, ma'akul liwuduin, setiap kali akan berwudu. Ini kalau hukumnya wajib, wah berat. pasti kita kemana-mana harus bawa sikat gigi, harus bawa pasta gigi. Kalau dulu modelannya siwak itu ya kayu arok, yang itu kan bisa disimpan di telinga, begitu, bisa ditaruh di saku, dan itu ketika mau sholat banyak juga sahabat sebelumnya gini, itu ya. Nah kalau sekarang mungkin nampaknya agak kesusahan. Karena kan nggak bisa langsung sikat, itu harus pakai air. Belum mudahnya busanya, belum ya agak susah. Makanya kalaupun mau diamalkan, maka bentuk pengamalannya tidak sampai kepada wajib. Karena kalau wajib umat pasti akan keberatan, kata Rasul. Ya, kalau aku tidak memberatkan umatku berarti memang berat. Nah, cuman selevel Nabi yang ketaatannya di atas rata-rata kita atau rata-rata manusia, tentu buat Nabi itu sesuatu yang gampang, enteng. Nah, kenapa Nabi melakukan itu? Ingin selalu memberikan performa yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu betul-betul terlihat bersih, terlihat rapi. Sama kita juga kalau ada pejabat orang penting, kan dicek dulu ya penampilan kita atau apakah bau mulut tidak. Sampai kan ada alatnya sekarang mah ya, kayak disemprot gitu. Nah, itu untuk menghindari hal-hal yang tidak sedap. Nah itu jadi itu masuk dalam kategori sunnah. Selanjutnya, Ats-tsalisah guslul kuffaini salasan fi awalil wudu'i li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam dzalika id kana yaghsilu kuffaihi salasan kama warada fi sifati wudu'ihi. ya. Yang ketiga adalah membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali di urutan pertama wudhu. Ini berdasarkan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap hal itu, dan hal itu Nabi membasuh kedua telapak tangannya 3 kali sebagaimana yang tercantum dalam sifat wudhunya. Jadi memang sesuatu yang tidak Nabi tinggalkan ya wudhunya ini, begitu. Yang wajib itu yang tercantum dalam Quran. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum, kemudian kaki ya, wamsahu biruusikum wa arjulakum. Jadi 4, wajah, tangan, kepala, dan kaki yang dalam Quran. Tapi bukan lantas boleh ditinggalkan, ya tetap gitu ya. Ini harus dilakukan begitu. Kalau siwak ya berat, kalau ini kan saya kira tidak berat. Lanjut. Ar-rabi'ah al-mubalaghatu fil madmadati wal istinsyaqi li ghairi shaimi. Faqad warada fi sifati wudu'ihi sallallahu alaihi wasallam famadmada wastinsari wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam wa baligun fil wa baligu fil istinsyaqi illa an takuna shaiman. Ya. Yang keempat, al-mubalaghah maksimal fil madmadoti dalam berkumur-kumur, wal istinsyaqi dan istinsyak, memasukkan air ke hidung. Li ghairi shaimi, bukan dalam keadaan saum.
Jadi dikecualikan ketika saum tidak terlalu berlebihan memasukkan air ke hidung. Saat kumur tukumur dan istinsyak menghirup air ke hidung saat saum tidak boleh berlebihan. Ya, karena khawatir masuk ke hidung lalu masuk ke tenggorokan dan terminum. Begitu. Itu ikhtiyat ya, khawatir merusak ibadah saum kita. Termasuk nanti di bulan Ramadan. Bagi yang biasa suka maksimal sampai ujung hidung, nah ketika saum bulan Ramadan biasa saja, ya sampai setengah saja nggak apa-apa, gitu ya. Nah, lebih sedikit boleh, gitu. Ya, jangan sampai terlalu berlebihan. Faqad waroda fi sifati wudu'ihi sallallahu alaihi wasallam, telah ada dalam sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, famad mado wastan syaro, Nabi berkumur-kumur wastan syaro dan menghirup air ke hidung. Wali qauli sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa balik fil istinsyaki, hendaklah maksimal dalam menghirup air ke hidung, illa antakuna soiman, kecuali kamu dalam keadaan saum. Ya, pengecualian ini kata sebagian ahli kesehatan, menghirup air ke hidung sampai maksimal sampai ujung katanya bagus untuk kesehatan. Itu ada manfaatnya ya, ada faidahnya. Nah, ini tentu bukan bagian saya ya untuk memastikan ini, ya konsultasi ke ke ahli ya, ke dokter ya, terutama ahli di bidang perhidungan. Itu ada kan THT? THT itu apa? Telinga, hidung, tenggorokan. Karena ini satu jalur. Begitu. Kalau minum sesuatu kebesekan kan itu suka keluar dari hidung. Ya, karena itu satu jalur. Gitu ya, satu arena. Tenggorokan, hidung dan telinga. Begitu. Ya. Atau misalnya sedang nggak enak ini tenggorokan, nah itu kadang juga keluar dari telinga, gitu ya. Lumpur lapindo itu keluar dari telinga karena satu jalur. Kemudian berikutnya silakan. Al-khamisah ad-dalku wa takhlilu lihyatil kasifati bil ma'i hatta yadkhulal ma'u fi dakhiliha li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu kana idza tawadda'u yadluku dara'iyahu wa kadzalika kana yadkhulul ma'a tahta hanakihi wa yukhallilu bihi lihyatihi. Yang kelima, menggosok-gosok ya, watakhlilu lihya, dan menyela-nyela lihyatil katifah, jenggot yang lebat, bilma'i dengan air. Jadi menggosok-gosok dan menyela-nyela itu, tapi bagi jenggot yang lebat ya, itu dengan air sunnah. Bagi jenggotnya yang 2 helai tidak usah gitu ya, karena tidak berpengaruh apa-apa gitu. Jadi ini khusus bagi yang lebat, dan bagi yang lebat pun mungkin bagi yang tidak lurus ya gitu. Itu kalau yang lurus kan mudah ya, tinggal gitu, tidak terlalu repot lah. Nah, yang galing nih ya, yang galing, yang muter-muter, nah itu mah harus penanganan khusus ya gitu, harus pelan-pelan gitu ya, pelan-pelan, karena kalau tidak pelan-pelan nanti tersangkut ini jari jemari, susah gitu. Dipaksakan kayak coplok jenggotnya gitu ya. Ini juga sunnah bagi yang berjenggot gitu. Hari kumis tadi dibahas ya, memang sunnahnya memanjangkan jenggot, bukan kumis gitu. Tapi kalaupun kumisnya panjang ya bukan dibasuh sebenarnya ya, dikurut begitu harusnya. Kemudian
hatta yadkhulul ma'u fi dakhiliha, hingga air itu masuk ke dalam jenggot tersebut, ya, supaya bersih. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu kana idza tawaddoa yaduluka dziraihi, dan adalah apabila beliau berwudu, beliau menggosokkan dziraihi, kedua hastanya. Wa kadzalika yadkhulul ma yudkhilul ma'a tahta hanakihi wa yukhalilu bihi lihyati. Demikian juga beliau memasukkan air di bawah hanakihi. Hanaki itu apa ya? Ini Tekak di bawah lidah. Langit-langit mulut. Di bawah mulut. Mulut ya. Hanakul. Ya. Hanakul. Apa ya? Ya di sini. Ya ini apa? Di bawah hanakihi. Dan juga menyala-nyala renggotnya. Iya. Jakung ya. Ya, jakung. Jakun. Nah, gitu. Nah, itu masuk ke sunnah ya. Jadi ini bagian dari sunnah ya. Tentu bagi mereka yang berjanggut lebat, yang tidak berjanggut tidak perlu memaksakan. Berikutnya. As-sadisah taqdimul yumna 'alal yusra fil yadaini wa rijlaini li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam fa innahu kana yuhibbu tayammuna fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulluhu. Iya, kullihi. Kullihi. Yang keenam, mendahulukan yang kanan dibandingkan yang kiri. Ya, baik kedua tangan maupun kedua kakinya. Berdasarkan perbuatan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, fa innahu kana yuhibbu tayammuna. Karena beliau itu suka mendahulukan yang kanan-kanan. Fitana ulihi, dalam memakai sepatu, memakai sendal. Ya, Nabi kalau memakai sendal pasti yang kanan dulu. Begitu. Watarojjulihi, dalam menyisir, kalau menyisir kanan dulu. Kalau ada yang modelnya belah tengah, ya kanan dulu. Ya. Tak ke kanan dulu, lalu ke kiri. Atau enggak ada belah tengah, enggak ada belah kiri, ini namanya lurus ala Korea lah ya misalnya. Tetap ke kanan kan dulu, kanan, baru ke tengah. Jadi tetap bagian kanan itu sebagai isyarat kemuliaan, gitu ya. Ashabul yamin, ashabus shimal. Ashabul yamin itu diisyaratkan ahli surga. Makanya kalau menyisir pun yang kanan dulu. Termasuk kalau mau ke tukang cukur, ya tukang cukur yang syar'i itu yang kanan dulu. Ya, si mangnya kalau suka ikut kajian pasti harus sebelah kanan dulu. Lalu nanti sebelah kiri. Biasanya sebelah mana dulu? Tergantung sisirannya, atau langsung tukang. Nah itu disunahkan. Wa tuhurihi, demikian juga ketika bersuci. Wa fi sya'ni kulli, demikian juga dalam segala urusan. Memandikan jenazah itu kan yang kanan dulu, anggota wudu yang kanan, lalu memandikannya pun yang kanan, mandi pun yang kanan dulu. Gitu ya. Dulu waktu kecil saya langsung bagian tengah, gejibur. Sekarang enggak, dibiasakan yang kanan dulu, yang kanan, baru yang kiri, nah setelah yang kiri baru tengah. Gitu. Kalau dulu ya langsung bagian tengah. Sekarang demikian. Kenapa? Karena ya, mengamalkan sunnah. Ya itu ya. Termasuk masuk masjid,
termasuk ketika membagikan konsumsi makanan itu yang kanan dulu gitu ya, karena begitu. Nabi pernah membagikan makanan, kebetulan yang sebelah kanan itu anak muda, sedangkan yang kiri Abu Bakar, sahabat-sahabat senior gitu. Nah, Nabi sampai pernah meminta izin dulu ke yang kanan, boleh nggak yang kiri dulu untuk memuliakan yang tua. Maka kata anak muda ini, oh nggak apa-apa, ya kami ingin mendapatkan keberkahanmu gitu ya, ingin mendapatkan keutamaanmu gitu. Akhirnya Nabi tetap ke kanan. Jadi pada prinsipnya tetap mendahulukan yang kanan. Gitu ya. Selanjutnya As-sabi'atu taslisul husli fil wajhi wal yadaini wal rijlaini fal wajibu marratan wahidatan wa yustahabbu salasan li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam faqad sabata anhu annahu tawaddu'u marratan wa marrataini wa salasan. ya. Taslisul gusli, membasuh 3 kali, fil wajhi, pada wajah, wal yadaini, pada tangan, warijlaini, dan pada kaki gitu. Ini yang kemudian yang disunahkan ya, yang 3, wajah, tangan, dan kaki. Ini bagian anggota tubuh. Fal wajibu, yang wajib itu marotun wahidatun, 1 kali. Karena Nabi pernah berwudu dengan 1 gayung dan itu cukup bagi Nabi. Nah, saya prediksi Nabi berwudu dengan 1 gayung itu nampaknya sekali-sekali. Karena kalau 3 kali nampaknya susah, berat ya. Mungkin hanya sampai di kepala selesai. Begitu. Ini sekali-sekali. Nah, yang sunahnya wa yustahabu, dianjurkan 3 kali, wa yustahabu salasan, dianjurkan 3 kali, li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad sabata anhu, sebagaimana telah ada, annahu tawaddu'a marotan, beliau pernah berwudu sekali-sekali, wa marotaini 2 kali, wa salasan 3 kali. Tidak dianjurkan lebih dari 3 kali karena khawatir termasuk memubazirkan air. Memang untuk ukuran kita air itu sangat banyak. Tapi kita lihat syariat ini kan lahir dulu di Arab. Dan Arab itu sangat terbatas sumber airnya. Maka Rasulullah sangat memperhatikan air, jangan sampai air itu dimubazirkan ya, dibuang-buang tanpa ada manfaatnya. Jadi sebisa mungkin 3 kali itu bersih, begitu, itu dianjurkan. Tapi opsional kalau kondisi airnya sedang terbatas, sedang diirit-irit, kebetulan mati listrik, air tidak jalan, ya ada 1 ember dibagi berapa keluarga misalnya. Maka tentu itu harus bijaksana ya. Tidak boleh mengambil yang banyak, ya minimal 1 kali yang wajib saja. Selanjutnya As-saminatu adz-dzikrul waridu ba'dal wudu'i liqaulihi sallallahu alaihi wasallam ma minkum ahadin yatawaddau fayusbigul wudu'a summa yaqulu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati samaniyatu yadkhulu min ayyiha syaa. Ya. Yang ke-8 menyebut doa al-warid itu wirid ya, doa, membaca doa setelah wudu.
Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Maminkum ahadun yatawaddu." Tidaklah salah seorang di antara kalian berwudu, fayus bigul wudu, lalu memperbagus wudunya, sumayakulu, kemudian dia berdoa, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, maka niscaya akan dibukakan pintu-pintu surga yang kedelapan, ya pintu-pintu surga yang 8, dan dia akan masuk kemana saja yang ia inginkan. Ya, hadisnya sahih riwayat Muslim. Jadi jangan lupa ya, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka membaca doa itu balasannya akan masuk surga dengan bisa lewat ke 8 pintu surga yang mana saja. Nah, ini ada sedikit ringkasan terkait wudu ya. Ini saya pernah membuat makalah ini. Ini biar mengingatkan saja yang kemarin, karena sudah lama tidak jumpa. Hampir 1 tahun kita baru jumpa kan. 2024, sekarang 2025. Ini yang nggak nyala. Cepat saja ya. Ini yang nggak jalan. Tadi itu nyala, ininya yang nggak nyala. Nah, ini keutamaan wudhu ya. Hadis riwayat Muslim, setiap air wudhu yang menimpa anggota wudhu kita, maka wudhu yang berjatuhan pada tangan, dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan itu berguguran. Air wudhu yang mengenai wajah, lalu kemudian air itu berjatuhan dari wajah kita, maka dosa-dosa yang dilakukan oleh wajah kita, telinga, mata, lalu kemudian mulut, itu akan berguguran. Kaki yang kita basuhi dengan air wudhu, lalu airnya berjatuhan dari kaki kita, maka dosa-dosa yang dilakukan oleh kaki pun akan berguguran. Ini keutamaan wudhu, hadisnya riwayat Muslim, sahih. Kemudian juga Nabi menyebutkan, kelak pada hari kiamat, orang yang berwudu itu dia seperti gurroh muhajilin. Gurroh muhajilin itu seperti warna putih yang ada di kuda, bagian kening dan bagian keempat kakinya. Jadi kuda hitam, walaupun ini tidak hitam ya, tapi yang putihnya yang di kening dan kemudian di ujung-ujung kaki-kakinya. Nah, itu gurroh muhajilin. Sebagai tanda bahwa ini adalah umat Nabi Muhammad, min atharil wudu, karena efek dampak dari wudu. Kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi, Nabi tidak pernah berjumpa dengan kita. Lalu bagaimana Nabi mengenali kita sebagai umatnya? Maka min atharil wudu, dari efek dampak wudunya. Akan bercahaya wajah kita, tangan kita, kaki kita, sebagai dari aktivitas berwudu. Makanya wudu itu jangan disepelekan. Nah, ini ya, ini juga sama. Nah, ini keutamaan wudu. Memperhatikan wudu ya. Ini sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis ini berteriak dengan suara tinggi. Nabi itu nggak pernah berteriak
gitu ya, jarang. Tapi dalam yang genting Nabi berteriak. Di antaranya Nabi berteriak, wailul lil aqab, celaka tumit-tumit kalian. Wailul lil aqab, celaka tumit-tumit kalian. Sampai 3 kali. Kenapa? Karena tumitnya ketika berwudu tidak terbasuh oleh air wudu. Karena anggota wudu yang tidak terkena air itu akan terkena api neraka. Gitu. Makanya Nabi sangat sangat memperhatikan umatnya terkait wudu ini. Nah, ini aplikasi tadi ya, diawali dengan basmalah begitu. Ini analisis hadisnya, kesimpulannya ya tadi gitu, hasan gitu, walaupun banyak riwayat yang dhaifnya. Ini lanjut ya, sudah mau adzan. Nah, langsung saja yang tadi yang terakhir. Nah, ini doanya ya, riwayat Muslim itu sampai tadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, ada tambahan riwayat At-Tirmidzi, Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu riwayat Tirmidzi. Tapi kalau mau yang pasti sahih itu riwayat Muslim yang tadi dibaca. Gitu ya. Insyaallah nanti kita lanjut lagi di bab berikutnya, hal-hal yang membatalkan wudu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.